Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan sebanyak-banyaknya. Meniti acara selanjutnya yakni penyampaian materi. Dalam hal ini kami bagi dua sesi. Yang pertama yaitu sesi ngaji bisnis yang akan dipandu oleh Bapak Ali Abdurrahman Esos. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, belum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'a sunnatahu wal jamaah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Syekhuna al-Mukarram pangersa Kiai Haji Lukman MA, pangersa Dr. Arwani Seroji yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua LPNU Jawa Barat beserta para hadirin yang saya hormati. Tidak lupa kepada para sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren As-Salafi, mohon izin pangersa, mohon izin kami dari LPNU PWNU Jawa Barat ikut nimbrung ini di sini. Mudah-mudahan memberi ada sedikit manfaat pangersa yang bisa diambil oleh teman-teman santri. Untuk itu agar waktunya efektif, langsung saja kita panggil para pemateri yang luar biasa ini. Yang pertama itu ada Bapak Dr. Patria Susantosa. Beliau adalah perwakilan dari LKPP. Mangga kami persilahkan. Langsung panel saja mungkin ya. Kemudian ada Bapak Teguh Dartanto PhD, beliau adalah Wakil Ketua LPPBNU. Kami persilahkan. Enggak tepuk tangan ini. Yang selanjutnya ini ada Bapak Dr. Hasolihin SHMKN. Kepada Pak Dokter kami persilakan. Tepuk tangan. Abah, mohon izin kami mau ini ya, kita judulnya ngaji bisnis LPNU. Alhamdulillah ngaji bisnis LPNU sampai hari ini sudah yang ketiga. Kemarin kita di PWNU Jawa Barat itu tentang bisnis online, ada Pak Sekjen LPNU Jawa Barat sebagai pematerinya. Kemudian ini yang ketiga, kita hadirkan para narasumber yang sangat luar biasa. Untuk itu kita pakai ini ya, rule of the game kalau istilah gayanya. Jadi insya Allah para pemateri ini nanti menyampaikan materi-materinya kurang lebih sekitar 15 menit. Langsung estafet ke pemateri yang kedua dan yang ketiga. Nah setelah selesai, dari rekan-rekan, dari para santri atau semuanya yang hadir di sini,
dimohon untuk partisipasinya untuk bisa berdiskusi. Mari kita sambut materi yang pertama dari Bapak Dr. Patria Susantosa. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. Terima kasih, Kang Moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Lukman Hakim, MA. Yang saya hormati Kiai Haji Dr. Kiai Haji Arwani Syarozi, LCMA, dan jajaran di Pondok Pesantren As-Salafi. Yang saya hormati Ketua LPNU Jawa Barat, Kang Purnomo ya, Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan, tadi siapa? Kang Andris, Kang Haji Andris. Yang saya hormati para narasumber, dan tentu hadirin peserta halakoh ilmiah yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa sama-sama diskusi di dalam forum yang baik ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf, sedianya Pak Hendi, Pak Kepala LKPP yang akan hadir bersama kita. Namun karena ada kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan, beliau memberikan amanat kepada saya untuk menyampaikan segala gagasan maupun pemikirannya untuk kita diskusikan. Jadi saya izin menyampaikan pemikiran beliau, slide beliau yang coba disesuaikan begitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna diskusi kita di siang ini. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara LKPP, Pak Hendi Kepala LKPP, saya kebetulan stafnya, tidak semua tahu LKPP itu apa begitu ya. Atau ada yang tahu? Sebagian besar mungkin tidak tahu. LKPP adalah lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, begitu ya. Nah, apa itu lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah? Lembaga atau LKPP, LKPP itu melaksanakan atau membuat kebijakan, platform digital, pembinaan, advokasi, SDM pengadaan barang jasa pemerintah. Nah mungkin kita sedikit juga definisikan supaya sama persepsinya. Apa itu pengadaan barang jasa pemerintah? Pengadaan barang jasa pemerintah itu adalah mudahnya belanja barang jasa atau perolehan barang jasa yang dilakukan oleh seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah yang menggunakan APBN, APBD. Jadi perannya sangat strategis karena nilai pengadaan barang jasa pemerintah itu tiap tahun hampir 1.000 triliun begitu ya. Bahkan lebih dari 1.000 triliun rata-rata. Nah tentu belanja yang besar ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kesejahteraan masyarakat begitu ya. Oleh karena itu LKPP dipandang sebagai lembaga yang sangat strategis untuk mengawal proses pengadaan barang jasa tadi mencapai tujuannya. Baik, izin dilanjutkan. Next. Ya, karena pengadaan barang jasa itu begitu strategis begitu ya. Jadi sederhananya begini Bapak Ibu, kalau kita bicara tujuan negara begitu ya, atau visi misi presiden, visi misi kepala daerah, apapun bentuknya, mau memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu ujung tombaknya pengadaan begitu ya. Misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, ya eksekusinya kan perlu pengadaan barang jasa. Entah itu membangun sarana prasarananya, membangun infrastruktur pendidikan, menyiapkan ruang kelas, demikian pula dengan membangun jalan dan seterusnya,
membangun fasilitas kesehatan, itu butuh pengadaan barang jasa. Karena prinsipnya pengadaan barang jasa adalah tadi belanja atau perolehan barang jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah menggunakan APBN, APBD. Begitu ya. Nah, karena strategisnya, maka Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia juga memberikan arahan langsung supaya pengadaan barang jasa itu bukan sekedar belanja, tetapi memberikan nilai manfaat lebih untuk masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan penggunaan produk dalam negeri misalnya. Tadi saya ngobrol sama narasumber, sudah ada produk dalam negerinya nih, ada minyak goreng, ada sarden. Nah itu konkret begitu ya, produk dalam negeri. Harusnya pengadaan barang jasa itu memprioritaskan produk dalam negeri karena memang akan bernilai lebih begitu ya untuk perekonomian. Jadi sudah ada studi yang dilakukan oleh Bappenas dan BPS bahwa dari anggaran 2022 memanfaatkan 300 triliun APBN untuk produk dalam negeri memberikan dampak pertumbuhan ekonomi senilai 1,12%. Jadi dampaknya nyata kalau pemerintah belanjanya memprioritaskan produk dalam negeri dibanding impor. Juga secara konkret memberikan dampak penciptaan lapangan kerja atau lapangan usaha sebesar 2 juta tenaga kerja atau 2,18%. Nah, jadi teman-teman, Presiden juga memberikan arahan pengadaan itu bukan sekedar belanja ya, tapi harus prioritaskan produk dalam negeri. Kemudian harus meningkatkan porsi UMKK, begitu ya, kita nyebutnya UMKK, usaha mikro, kecil dan koperasi. Kemudian harus memastikan transparansi pengadaan, harus mengupayakan efisiensi belanja pemerintah dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah. Jadi ini yang diamanatkan Presiden dalam proses pengadaan barang jasa. Lanjut. Nah, arahan Presiden ini begitu ya, fokus atau arahan Presiden yang 5 tadi tujuannya untuk mewujudkan inklusi ekonomi dan membangun sistem pengadaan yang terintegrasi dan transparan, begitu ya. Nah, ini instrumennya atau alatnya adalah digitalisasi pengadaan. Jadi teman-teman sekalian, arahan Presiden tadi akan efektif begitu ya, diterapkan dalam pengadaan kalau dilakukan digitalisasi dalam pengadaan barang jasa. Nah ini sejalan dengan tema kita ya, hari ini bagaimana peran pesantren begitu kira-kira ya, dalam industri 5.0 begitu ya, itu. Artinya memang kalau kita lihat pengadaan barang jasa pemerintah pun hari ini perlu atau harus mengedepankan digitalisasi pengadaan begitu ya. Jadi tidak mungkin tidak ke depan itu pengadaan itu seluruhnya digital. Karena tadi jelas kalau didorong digitalisasi maka akan mendorong juga apa yang diamanatkan Presiden, PDN-nya bisa lebih tercapai, UMKK-nya bisa berpeluang untuk terlibat dalam pengadaan barang jasa lebih transparan dan seterusnya. Lanjut. Nah, kenapa harus didorong digitalisasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Yang pertama tentu kalau kita berbicara digital akan menekan potensi tatap muka, begitu ya. Kalau pengadaannya masih manual, itu akan memperbanyak proses tatap muka yang hari ini, begitu ya, selain bisa berpeluang menimbulkan penyimpangan, juga tidak efisien dan efektif begitu ya, kalau segalanya harus tatap muka. Itu yang pertama. Yang kedua, mendorong kemudahan akses. Jadi bayangkan pengadaan itu seperti belanja online, maka siapapun yang punya barang, yang punya produk, yang punya komoditas itu bisa menayangkan produknya dengan mudah di dalam online shop atau di dalam e-marketplace pengadaan barang jasa pemerintah. Sehingga semua di antara kita punya kesempatan yang jauh lebih mudah
untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang jasa, begitu ya. Jadi kalau tadi kan Pak Kiai mengajak kita semua siapa yang mau jadi pengusaha dan seterusnya, nanti peluangnya akan jauh lebih mudah kalau memanfaatkan teknologi digital termasuk di pengadaan barang jasa pemerintah. Lanjut adalah menertibkan pencatatan, begitu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, karena pengadaan itu harus didigitalisasi, maka seluruh proses pengadaan dari mulai perencanaan, pelaksanaan pengadaan, sampai ke dalam kontraknya itu sudah memanfaatkan platform digital pengadaan. Singkat kata, begitu ya, pengadaan pemerintah itu ada dua cara, ada yang menggunakan tender. Tender itu cukup lama prosesnya, mungkin teman-teman pernah dengar begitu ya. Ada 40 hari, 50 hari harus memasukkan penawaran, dievaluasi, diumumkan pemenangnya, kalau keberatan sanggah, itu lama sekali prosesnya. Nah, satu lagi yang sekarang didorong oleh Pak Kepala sesuai dengan arahan Presiden adalah e-purchasing. Jadi e-purchasing itu pemerintah membangun marketplace pengadaan barang jasa pemerintah, namanya e-katalog. Jadi e-katalog itu seperti online shop, tapi untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang jasa pemerintah. Harusnya pengadaan itu nanti akan semudah e-commerce. Teman-teman punya produk tinggal tayangkan di e-katalog, Pemda, kementerian, lembaga tinggal klik untuk beli. Jadi akan jauh mensimplifikasi proses pengadaan yang panjang itu tadi, gitu ya. Oleh karena itu sekarang LKPP sedang mendorong membangun platform e-katalog yang memudahkan kita semua, sehingga hari ini teman-teman tertarik, besok sudah bisa menayangkan produknya di e-katalog. Begitu harapannya. Oke, lanjut. Nah, kenapa e-katalog kita dorong? Karena kalau LPSC itu pertama lama, tender itu lama, katalog itu bisa cepat, tinggal klik. Yang kedua, kontrol penggunaan terhadap produk dalam negeri dan UMK itu lebih sulit di tender, sementara kalau di katalog itu langsung terlihat, oh produk yang ditayangkan ini produk dalam negeri, oh ini import, oh ini produknya UMK sehingga harus diprioritaskan untuk dibeli, oh ini bukan UMK. Nah sehingga kalau belanjanya sampai 15 miliar harus ke UMK, nggak boleh tidak, jadi pas diklik nggak bisa. Belanjanya cuma 200 juta, katakanlah begitu, atau 100 juta untuk catering begitu ya. Tetapi diklik dan usahanya non kecil itu nggak bisa misalnya. Jadi lebih mudah kontrolnya. Lanjut. Nah, lanjut saja. Oleh karena itu ke depan, nah ini mudah-mudahan kelihatan ini gambar Pak Hendi gitu ya, lagi ngobrol sama saya. Di media disebutkan bahwa LKPP akan kembangkan government marketplace yang bisa jadi raja e-commerce Indonesia. Kenapa bisa jadi raja e-commerce Indonesia? Karena nilai pengadaan barang jasa yang bisa masuk e-marketplace atau e-katalog itu ya tadi sebesar 1.000 triliun lebih. Dari 566 triliun itu kira-kira begitu ya, yang dilaksanakan melalui e-katalog berapa? Next. Nah ini kira-kira angkanya 25,11%, kurang lebih 154 triliun sudah dibelanjakan menggunakan e-katalog. Ini meningkat dari tahun sebelumnya, di tahun 2022 belanjanya kurang lebih totalnya 80% atau 15% dari seluruh belanja. Nah kemudian di tahun 2023 belum berakhir tahunnya, sudah belanja sebesar 150 triliun menggunakan. Ini akan terus kita gencarkan begitu ya. Lanjut. Nah, e-katalog itu sekali lagi adalah e-marketplace-nya untuk pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kalau teman-teman punya produk atau mau jualan produk tinggal gunakan e-katalog. Nah, apakah e-katalog itu hanya untuk barang jasa? Tidak, sampai konstruksi saja bisa gitu ya. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat berita membangun jalan daerah itu jauh lebih cepat pakai e-katalog karena tinggal klik tadi. Kalau tender misalnya ya, apalagi kalau teman-teman yang biasa ikut pengadaan tahu di perubahan anggaran, Kang Moderator, itu dengan waktu yang sangat terbatas, katakanlah bulan ini baru keluar anggarannya, harus tender dulu sebulan atau 2 bulan, belum tentu tendernya berhasil, bisa gagal. Maka waktu pelaksanaan pekerjaan itu mungkin tinggal sebulan.
Sehingga kualitas pengadaan barang jasanya juga tidak sebaik harapan masyarakat. Begitu ya, pokoknya asal selesai. Sementara kalau di katalog begitu anggarannya ada, tayangkan produknya di katalog, tinggal klik sudah bisa langsung berkontrak. Kira-kira begitu. Lanjut, sebentar lagi mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini juga sudah ada Inpres 2 tahun 2022 bahwa seluruh Pemda maupun kementerian lembaga harus menyisihkan atau harus mengalokasikan 40% belanjanya untuk produk dalam negeri dan UMKM. Jadi tadi sudah ada angkanya, pokoknya 40%-nya harus untuk produk dalam negeri dan UMKM, tidak boleh tidak, gitu ya. Angkanya cukup besar, alokasinya 40%. Lanjut. Dan di Inpres 2, di instruksi Presiden ini juga sudah ada kewajiban nomor 5 tuh, mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023. Artinya 2024 sudah wajib 100% pengadaannya elektronik. Tidak boleh lagi ada pengadaan yang manual gitu ya. Pengadaan langsung ke toko sebelah nggak bisa, harus pakai digital. Dan teman-teman muda ini punya kesempatan yang jauh lebih siap begitu ya untuk go digital. Makanya manfaatkan kesempatan ini begitu ya. Rebut kesempatan ini karena nanti saya perlihatkan datanya di Cirebon itu baru 180 penyedia yang masuk e-katalog. Sehingga penyedianya bukan penyedia lokal tetapi penyedia dari luar wilayah. Kenapa? Karena tidak ada penyedia atau masih kurang penyedia lokal yang berpartisipasi dalam e-katalog. Nah, supaya cepat nanti saya langsung perlihatkan data, next. Jadi Inpresnya sudah ada, next lagi. Nah, ini data Kabupaten Cirebon. Jadi di Cirebon sendiri, kalau tadi saya bicara nasional, ini kecil ya. Tapi Cirebon itu belanjanya 1 triliun per tahun begitu ya untuk kabupaten. Lanjut. Nah untuk kota angkanya sekitar 700 miliar per tahun. Nah ini angkanya Kang. Jadi kalau kita lihat dari 100% pengadaan begitu ya, yang melalui e-katalog tadi 152 miliar, begitu ya. Itu ada angkanya tuh sebelah kanan atas. Nah sayangnya berapa persen itu? 98%-nya masih dilayani oleh oleh penyedia di luar Kabupaten Cirebon begitu ya. Jadi hanya 2% yang dilayani oleh penyedia lokal. Nah itu PR kita sekaligus peluang. Dari mana yang dari luarnya? Ada datanya sih, dari Jawa Barat, dari DKI, dari Jawa Timur. Ya mudah-mudahan kalau dari Jawa Barat masih masuk ya. Mungkin pengadaan untuk Kabupaten Cirebon bukan dari masyarakat Kabupaten Cirebon tapi dari kota Cirebon. Atau dari Majalengka bisa jadi, atau dari Bandung dan seterusnya. Nah, ke depan mari kita prioritaskan tentu pengadaan yang bersumber dari APBD masing-masing itu prioritasnya tentu kepada penyedia lokalnya. Sehingga angkanya akan jauh lebih bagus. Next, lagi kita akan lihat sedikit saja profilnya. Nah ini yang saya maksud tadi, jadi jumlah penyedia dalam daerah yang sudah upload produk itu baru 189. Harapannya teman-teman yang ada di sini begitu ya segera berpartisipasi jadi penyedia barang jasa pemerintah karena syaratnya sederhana begitu ya. Hanya butuh NIB kemudian tayangkan produknya. Jadi Bapak Ibu yang disebut penyedia barang jasa adalah pelaku usaha. Pelaku usaha itu secara definisi adalah orang perseorangan atau badan usaha. Jadi orang perseorangan juga sebetulnya bisa menjadi pelaku usaha atau bisa menjadi penyedia barang jasa pemerintah, modalnya cuma NIB dan NPWP begitu ya. Sekarang bisa urus NIB NPWP lebih cepat, besoknya bisa menayangkan produk seperti di online shop. Nah lanjut saja, ini produk-produknya nanti bisa dilihat begitu ya, mulai dari catering segala macam, ini 10 produk yang paling banyak diminta, lanjut. Dan seterusnya. Nah ini untuk Kabupaten Cirebon, lanjut saja. Kemudian untuk Kota Cirebon tadi seperti saya sampaikan angkanya 700 miliar, lanjut. Kemudian sama porsi untuk pelaku usaha lokalnya masih relatif sedikit begitu ya. Dan yang sudah menggunakan katalognya 97 miliar, lanjut. Nah penyedia lokal di Kota Cirebon itu 153 penyedia saja.
sehingga perlu diperbanyak supaya partisipasinya merata begitu. Lanjut saja. Nah ini produk-produknya apa saja yang tayang di katalog, lanjut. Ini adalah produk dalam negeri yang paling banyak digunakan di Cirebon, lanjut. Nah ini terakhir dari saya, nah gimana caranya supaya teman-teman bisa segera terlibat. Tadi saya juga ngobrol sama narasumber yang sudah punya badan usaha, sudah produktif, sudah eksis tetapi belum menayangkan produknya di katalog begitu ya. Nah saya sih mengajak teman-teman mudah sekali, zaman Pak Hendi itu salah satu targetnya adalah memangkas proses bisnis masuk katalog. Tadinya diverifikasi, dikurasi repot, sekarang asal tadi punya NPWP, punya NIB, lalu punya akun, daftar akun SPSE, setelah itu tinggal tayangkan produknya. Jadi cukup singkat begitu ya, tidak usah repot, jadi tinggal punya akun kemudian tayangkan produk. Next. Nah, di slide ini bisa bisa disebarluaskan teman-teman. Jadi nanti setelah bagaimana caranya mendaftar untuk punya akun sudah ada di sini. Lanjut. Setelah punya akun lanjut. Kemudian masuk ke e-katalog, lanjut. Kemudian tinggal tayangkan produknya sesuai dengan komunitas yang Bapak Ibu miliki. Next, kayaknya habis nih. Terus. Nah di bagian terakhir ada YouTube-nya LKPP yang bisa diakses bagaimana caranya untuk mendaftar dalam waktu hanya 5 menit termasuk menayangkan produknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf agak terburu-buru pastinya karena waktu. Mudah-mudahan kita bisa diskusi dalam pertanyaan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.